Tribunarus Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan memiliki potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Satu di antaranya ada Desa Wisata Matano yang berada di Kecamatan Nuha, Tribunars. Desa wisata ini masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI yang digelar Kementerian Pariwisata. Saat berkunjung ke Desa Wisata Matano ini, Anda akan dimanjakan dengan sejumlah spot wisata menarik, Tribunars. Mulai dari Pulau Bure, 4 pulau kecil, wisata Sungai Lawar River Park, dan lain sebagainya. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Ivan Ismar dari Tribun Timur. Silakan rekan Ivan. Ya, terima kasih rekan Ariska. Baik, memang Desa Wisata Mato ini masuk dalam 50 besar Anugerah Desa ADWI 2022 dan memang potensi di Desa Wisata Mato ini sangat menarik dan rugi kalau tidak dikunjungi karena menyediakan spot-spot wisata yang sangat menarik seperti sungai, airnya sangat jernih, juga ada lokasi camping ground bagi pengunjung yang suka berpetualang sambil tidur di dalam tenda. Juga ada spot-spot lain yang bisa dinikmati di Desa Wisata Matano. Di Desa Wisata Matano ini ada beberapa spot wisata yang bisa dinikmati seperti yang sudah disebutkan tadi, ada Pulau Bure, Lawa River Park, ini sungai yang airnya sangat jernih, aliran sungai ini langsung masuk ke Danau Matano. Danau Matano ini danau terdalam di Asia Tenggara. Ini adalah potensi wisata yang sangat menarik di Luwu Timur dan dimaksimalkan warga di Desa Matano untuk dijadikan salah satu objek wisata. Kemudian ada 4 pulau kecil. 4 pulau kecil ini kalau dari Danau Matano sangat menarik dan di lokasi ini banyak dimanfaatkan oleh wisatawan untuk diving, melihat ikan endemik yang ada di Danau Matano seperti opudi dan butini. Kemudian ada juga spot wisata Bura-Bura. Nah, yang uniknya di spot wisata Bura-Bura ini, saat pengunjung berteriak Bura-Bura, maka akan keluar gelembung-gelembung air dari dasar sumber mata air dari Bura-Bura ini. Dan konon spot wisata Bura-Bura ini menyimpan cerita sejarah khas dari warga Desa Matano. Kemudian selain spot wisata, spot kuliner, kerajinan tangan atau souvenir dan pandai besi juga bisa ditemukan di Desa Wisata Matano ini. Ini terdapat galeri Gamara. Jadi galeri Gamara ini menampilkan hasil kerajinan pandai besi nenek moyang yang asalnya dari Desa Matano dan sampai sekarang masih ada. Dan kemarin waktu kunjungan Direktur Tata Kelola Wisata dan Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata Indra Nitua, dia mengapresiasi dan terkesan dengan sejarah yang ada di Desa Wisata Matano, khususnya untuk pandai besi yang sudah ditekuni warga di Desa Matano sejak lama. Untuk mengunjungi Desa Wisata Matano, warga bisa menempuh jalan darat menuju ke Sorowako. Namun setelah sampai di Sorowako kita harus menyeberang dulu, melintasi Danau Matano. Jadi tadi perjalanan kita bisa menyaksikan panorama dan indahnya itu Danau Matano, airnya jernih, kebiruan dan suasana alamnya sangat asri. Untuk biaya penyeberangan dari dermaga Sorowako atau Pantai Molino, untuk per orangnya itu informasi dari operator kapal penyeberangan jenis trap, dia mengatakan bahwa sekali menyeberang itu 15.000. Harganya cukup terjangkau juga untuk biaya menyeberang. Dan kemudian untuk pengunjung yang sudah berada di Desa Wisata Matano tidak perlu takut karena di sana tersedia homestay yang biayanya cukup relatif murah, yaitu 200.000 per malam. Itu sudah plus pelayanan, makan sarapan sampai makan malam. Seperti itu. Jadi ya menarik lah untuk mengunjungi Desa Wisata Matano ini.